Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novita dengan NIM 1910501002, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini, pembahasan saya mengenai perekonomian di kala pandemi. Sebelum berpendapat mengenai hal ini, saya akan melakukan interview kepada beberapa masyarakat mengenai apa dampak yang dirasakan dalam perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini. Oleh karena itu, tetap stay tune. Hai sahabat media, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mereview terlebih dahulu bagaimana sih situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dan di sini saya sudah bersama dengan Mbak Okta. Sahabat media, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Okta. Hai sahabat media, perkenalkan saya Okta Rini, alamat Pungurutan Ulu, umur saya 19 tahun. Mbak Okta sendiri bekerja di mana sih Mbak? Bekerja di PT Bihun Raja di Muara Kelingi, Oke. Mbak Okta sendiri gabung di PT itu sejak kapan ya Mbak? Lebih kurang 1 tahun. Di sini ingin bertanya nih Mbak Okta, waktu pertama awal masuk COVID ya Mbak, Mbak bekerja di tempat produksi bahan pokok ya? Ya. Setelah COVID masuk itu, apakah produksi barang itu tetap sama jumlahnya atau mengurang ya Mbak? Setelah datanya COVID ini bukan bertambah, bukan mengurang, tetapi dia tetap seperti itu karena mengambilnya itu Masih lancar ya Mbak, ini- karena itu bahan pokok jadi masih lancar untuk produksi ya Mbak. Untuk jam kerjanya Mbak, minggu atau 1 bulan Mbak itu menghitung kerjanya? dalam 1 minggu. Oke, kalau setelah COVID ini masih 1 minggu atau bagaimana ya Mbak? Enggak, berapa hari itu Mbak? 1 minggu full, sekarang pernah 3 hari. Oh, 2 sampai 3 hari ya Mbak. Oke Mbak, kan sekarang banyak banget tuh Mbak berita-berita mengenai kalau misalnya terjadinya COVID itu memberhentikan pegawainya. Nah, apakah itu juga terjadi di tempat Mbak Okta? Kalau masalah diberhentikan tidak ada, tetapi banyak yang mundurkan. Dikarenakan yang dulunya gajinya full 1 Iya. minggu, sekarang 3 Oh, hari. kurang Mereka memuaskan kurang, mungkin iya. Mbak ya. Oke, benar. Harapan Mbak nih, kan kita ini masih wabah COVID ya Mbak. Harapan Mbak Okta sendiri apa sih Mbak? Ya, harapan saya sama seperti semuanya mungkin. Harapan saya semoga COVID ini cepat menghilang. Ya, tentunya Mbak ya. Ya, untuk sahabat media juga pastinya kita mengharapkan hal yang sama. Semoga COVID ini cepat selesai dan Indonesia kembali pulih. Tadi review dari salah satu narasumber saya. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Okta sudah berkontribusi Mbak Okta. Selanjutnya kita akan bertemu dengan narasumber berikut. Oke sahabat media, selanjutnya saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yakni saya bersama dengan Mbak Susi. Selamat siang Mbak Susi. Siang. Oke, di sini Mbak Susi memulai usaha berwarung ya Mbak. Sudah berapa lama nih Mbak? Kurang lebih 2 tahun ya. Oh, kurang lebih 2 tahun ya sahabat media. Dan sekarang sudah mulai pandemi ya Mbak. Pemasukan bagaimana nih Mbak? Masih stabil aja. Masih tetap stabil ya Mbak? Pemasukan dan pengeluaran masih sama ya Mbak? Oke. Apakah di saat pandemi ini ada di fase di mana penurunan pembeli Mbak? Apakah pernah terjadi seperti itu? Penurunan ya pernah paling seminggu 2 minggu Oke. kembali stabil lagi. Mungkin pada saat warga pada masa tidak memiliki pekerjaan Mbak ya, jadi pembeli itu mengurang. Untuk stok pembelian apakah saat corona ini mulai dikurangi Mbak atau masih tetap sama hitungannya? Masih sama. Masih sama. Wah, berarti cukup lancar Mbak ya di sini untuk perekonomian. Mbak sendiri harapan untuk Indonesia ini bagaimana sih Mbak? Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Ya. Semoga yang masyarakatnya yang tadinya tidak bekerja kembali bekerja. Jadi perekonomian bisa lancar ya Mbak, pemasukan bisa lancar juga. Oke, itu tadi review sedikit dengan Mbak Susi. Terima kasih Mbak sebelumnya sudah berkontribusi bersama saya. Setelah mendapatkan jawaban dari masyarakat yang melakukan perekonomian, dapat dilihat bahwa wabah yang hampir mencapai 1 tahun ini membuat masyarakat dalam kesulitan. Mulai dari minimnya pekerjaan, pengurangan hari dalam waktu bekerja yang mengakibatkan pengurangan upah, dan masih banyak lagi dampak yang dirasakan masyarakat di tengah wabah ini. Tentunya dalam hal ini tidak ada yang disalahkan, baik itu perorangan ataupun kelompok. Sekarang kita hanya perlu untuk saling menguatkan agar bisa keluar dari semua masalah ini.
Tentunya harapan kita semua agar COVID-19 ini, wabah ini bisa berakhir, negeriku bisa pulih kembali, dan rakyatnya bisa tersenyum kembali. Saya Sri Novita pamit undur diri. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.